Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Glora Takbir Firlaili dengan NIM K 1521030 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih hak asasi manusia itu. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia hidup sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang kedua, kita akan membahas tentang hak asasi manusia menurut Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Deklarasi Universal of Human Rights tahun 1948. Yang pertama ada hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak untuk memiliki sesuatu. Yang ketiga, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, hak menganut aliran kepercayaan atau agama. Yang kelima, hak untuk hidup. Yang keenam, hak untuk memerdekakan hidup. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh nama baik. Yang kedelapan, hak untuk memperoleh pekerjaan. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hukum. Oke, yang ketiga, kita akan membahas tentang hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia meliputi yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk berkeluarga, yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri, yang keempat, hak untuk keadilan, yang kelima, hak untuk kemerdekaan, yang keenam, hak untuk berkomunikasi, yang ketujuh, hak untuk keamanan, yang kedelapan, hak untuk kesejahteraan, dan yang kesembilan, hak untuk perlindungan. Yang keempat, kita akan membahas tentang penegak hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara. Yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang kedua ada Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga ada Pengadilan Hak Asasi Manusia ADHOC yang dibentuk asal-usul dari DPR. Yang keempat ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kelima, kita akan membahas tentang penegak hak asasi manusia yang dibentuk oleh masyarakat. Yang pertama ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Yang kedua ada Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Yang ketiga ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Yang keempat ada Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM. Yang kelima ada Human Rights Watch atau HRW. Baik semuanya, saya di sini akan membahas satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sedang viral dan mengguncang Indonesia ya tentunya, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Oke baik semuanya, mari kita lanjutkan untuk membahas contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia pada kasus penembakan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo. Pelanggaran hak asasi manusia, kasus penembakan Brigadir J oleh Ferdy Sambo, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022, telah terjadi sebuah insiden yang mengguncang tanah air Indonesia karena telah terjadi kasus penembakan oleh Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J. Insiden ini diduga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM di konferensi pers pada Kamis 1 September 2022. Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI mengatakan ada dua dugaan kemungkinan Ferdy Sambo tega membunuh Brigadir J. Yang pertama, pelecehan seksual dan yang kedua, perselingkuhan. Terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya ada peran pemerintah Republik Indonesia dalam menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Yang pertama, pemerintah mengambil sikap tegas dan pengawalan terhadap kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Yang kedua,
Pemerintah, aparatur hukum, beserta Komnas HAM melakukan penyidikan yang independen dan faktual guna mengungkap kebenaran kasus di balik pelanggaran hak asasi manusia pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo sehingga terhindar dari oknum yang dapat menghalangi dan menghambat penyidikan. Yang ketiga, Kapolri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia akan mengawal dan menyelesaikan kasus tersebut secara transparan ke depan publik, serta komitmen Kapolri Reformasi Polri, komitmen keterbukaan tidak hanya terkait dengan kelembagaan Polri, tetapi terkait dengan kinerja penyidikan yang dilakukan anggota Polri terhadap anggota Polri lainnya. Yang keempat, Kapolri dengan tegas mencopot 10 jabatan strategis pada Divisi Propam Polri, termasuk mencopot Irjen Pol Verdi Sambo atau Kadif Propam, dan digantikan Irjen Pol Syahardiantono. Sebanyak 25 anggota Polri lainnya yang dianggap menghambat penyidikan diperiksa dan terancam proses pidana. Sebanyak 25 anggota Polri itu terdiri atas 3 Jenderal Polisi Bintang 1, 5 orang berpangkat Kombes, Komisaris Besar, 3 orang berpangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, 2 orang berpangkat Kompol, Komisaris Polisi, 7 orang Pama, Perwira Pratama, 5 orang dari Bintara dan Tamtama. Berikutnya ada solusi ideal yang harus dilakukan sebagai langkah preventif oleh masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia pada kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Yang pertama, perlu adanya transparansi dan kesetaraan dalam menegakkan keadilan untuk menyelesaikan kasus ini sehingga tidak menimbulkan stigma sosial di masyarakat yang membuat masyarakat jadi apatis terhadap institusi Polri. Yang kedua, kepolisian perlu mengevaluasi dan meningkatkan moral terhadap seluruh anggotanya tanpa terkecuali, sehingga insiden tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari. Yang ketiga, masyarakat perlu bertindak tegas jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sekitarnya, tanpa harus takut terhadap ancaman dari pihak manapun, agar kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi dan dapat segera dicegah. Yang keempat, menanamkan moral dan ideologi Pancasila dalam setiap aspek berkehidupan sehingga tidak mudah terjadi perpecahan dan tragedi di kalangan masyarakat atau aparatur hukum dan pemerintahan. Oke, baik, ini video yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan bila saya ada salah kata atau pengucapan dan perilaku yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.